Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amelia Deviana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak di dalam tahun berjalan. Nah, yang pertama ini yaitu ada pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Untuk menghitung besarnya pajak dalam tahun berjalan, kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Besarnya angsuran pajak di dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang. Adapun menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan dalam tahun pajak yang lalu itu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang telah dimaksud di dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 24. Lalu, kita bagikan 12 atau kita bagi dengan banyaknya bulan di dalam bagian tahun pajak tersebut. Yang kedua, hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan, pelunasan pajak di dalam tahun berjalan. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Apabila wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membentulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan yang lebih dari angsuran bulanan sebelum pembentulan. Lalu yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, lanjut lagi yaitu macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Jenis-jenis pembayaran di dalam pajak penghasilannya ada 6 undang-undang pajak penghasilan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan juga Pasal 26. Adapun pajak penghasilan pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak di dalam negeri, sebagaimana telah dimaksud di dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22. Nah, ini merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah, dan juga lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara ini adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama seperti bendahara. Lalu selanjutnya yaitu badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun badan swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain yaitu ada otomotif dan juga semen. Lalu yang terakhir ini, wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal persiar, rumah yang sangat mewah, apartemen, dan juga kendaraan yang sangat mewah. Lalu yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23. Di dalam ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap atau BURT.
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Nah, subjek pajak dalam negeri, penyerahan ke penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lanjut yang keempat, ini ada pajak penghasilan pasal 24. Di dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di dalam negeri. Nah, pengkreditan pajak luar negeri dilakukan di dalam tahun digabungkannya dengan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, Indonesia ini sangat menganut tentang tax credit yang ordinary credit method dengan menetapkan per country limitation. Lalu yang kelima ini ada pajak penghasilan pasal 25. Di dalam ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Nah, pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan berikut. Yang pertama, wajib pajak membayar sendiri yang sesuai dengan peraturan pada pajak penghasilan pasal 25. Lalu yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang sebagaimana telah dimaksud di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan juga pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang terakhir ini ada PPh pasal 26, yaitu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia. Maaf sebentar. Kita lanjut lagi, yaitu yang keenam ini ada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 26, yaitu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap. Nah, berarti di sini penghasilan itu bersumber dari Indonesia, tetapi diperoleh atau diterima oleh orang wajib pajak yang ada di luar negeri. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman semua.